Jadi begini, kalian pernah dengar nggak soal cerita atau mitos tentang kirab drum band yang ada di Yogyakarta? Halo kamu rebahan, ketemu gue lagi Al. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik-baik aja. Di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue yang selama 2 tahun bulan Ramadan berturut-turut ini gue mengalami sedikit hal mistis. Keduanya terjadi di saat gue lagi mau sahur. Jujur ya, sebelum gue ngalamin ini gue gak tahu soal mitos itu. Jadi bener-bener blank, bener-bener gak pernah dengar soal cerita-cerita seperti itu sampai akhirnya gue ngalamin sendiri. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, bantu di subscribe dulu dong video gue dan klik gambar loncengnya biar kalau gue upload video-video gue yang baru kalian jadi tahu. Awal mula cerita ini dimulai di tahun 2019 lalu ya, tepatnya di bulan puasa di tanggal 9 Mei 2019. Nah di hari itu kebetulan kan bulan puasa dan gue sekitar jam 2an itu mulai menyiapkan makan buat sahur. Karena gue tinggal sendiri jadi makanannya gue panasin dulu kan. Di Jogja sendiri gue tinggal di daerah Palagan. Jadi Palagan itu diapit oleh jalan utama yang berada di sisi barat yaitu Jalan Magelang, dan di sebelah timurnya itu di Jalan Kaliurang. Di sebelah utara gua itu Gunung Merapi, dan di sebelah selatannya itu merupakan alun-alun atau keraton Yogyakarta. Jadi begini, di tahun lalu kan kondisi masih normal ya. Dari masjid itu menyarankan, mengumandangkan pakai toa gitu untuk himbauan bangunin sahur gitu. Dan ada beberapa warga yang berinisiatif untuk membangunkan sahur di jalanan. Jadi seperti biasa lah mereka nyanyi-nyanyi bangunin sahur. Sampai kemudian tanpa gue sadari suara dari masjid sama warga itu udah gak kedengeran lagi. Ya gue pikir mungkin mereka istirahat kali ya. Seperti di masjid gitu kan biasanya mereka ada periodenya ya. Begitu ngingatin bangun sahur berhenti dulu. Nanti beberapa menit kemudian membangunin lagi. Dalam suasana hening kayak gitu tiba-tiba terdengar tuh suara seperti orang kirap, ada hentakan kaki. Hentakan kakinya itu benar-benar teratur, dan itu sepertinya kalau dari dengar derap langkah kakinya itu jumlahnya mungkin ada puluhan orang ya. Dan terdengar juga musik semacam musik drum band gitu. Jadi ada suara trompet, ada suara simbal, suara bass, bahkan ada terdengar, kalau gue nggak salah dengar ya, ada suara-suara kayak gamelan gitu. Gue nggak ngerti apa itu, tapi suara seperti gamelan. Dan terdengar itu seperti beriring-iringan gitu, kayak orang lagi jalan. Jadi benar-benar kayak parade drum band gitu yang lagi ada festival. Kan gila ya, di jam 2:30 itu kalau emang niatnya mau bangunin sahur, bener-bener niat banget ya. Dari suara yang pelan, sayup-sayup, tapi makin lama suara makin jelas. Jadi suaranya itu dari arah utara, yaitu Gunung Merapi, menuju ke selatan, ke alun-alun. Nah, tempat tinggal gue ini kan adanya di daerah utara mungkin ya, di sini ya, Konano Utara, di daerah Palagan. Mungkin terdengar seperti dia tuh melintas di daerah tempat tinggal gue gitu. Yang bikin anehnya lagi, jalan utama itu kan Jalan Magelang ya. Dari jalan utama ke tempat tinggal gue itu cukup lumayan jauh ya. Sekitar 1 kiloan lah, 1 kilo atau 2 kiloan. Kok bisa suaranya sampai terdengar jelas gitu ya? Dan yang bikin tambah spooky nih, suaranya itu seperti berhenti di depan tempat tinggal gua dong. Nah, kebetulan kan gue punya jendela besar nih yang menghadap ke depan bangunan gitu. Jadi gue tinggal di flat gitu. Gue lihat dari jendela dong, gue lihat sepi-sepi aja sih, nggak ada apa-apa. Gue juga perhatiin bangunan yang seberang itu, apakah ada orang yang juga mengintip kayak gue dari jendela, pengen ngecek gitu
ada suara apa sih atau suara drum band. Nggak ada orang yang lihat di jendela, jadi cuma gue aja gitu. Nggak tahu yang di sebelah gue ya, tapi yang di seberang gue tuh nggak ada yang lihat ke jendela. Gue iseng dong, biasalah sambil makan kan megang handphone. Gue update tuh di story. Jadi update-nya ya gue tulis, hebat ya, ada suara marching band tengah malam gitulah. Saat gue lagi nyantap sahur itu suara kirap drum bandnya tuh masih jelas. Dan makin lama kok makin mendekat ya. Jadi di flat ini gue tinggal di lantai 2. Di bawahnya itu kosong. Dan suara itu terdengar seperti berada di bawah tempat gue tinggal. Kenceng banget. Gue ngintip lagi dong dari jendela. Jadi gue ngintipnya bener-bener dong, gue buka korden gitu. Gue lihat gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa, tapi suaranya makin lama makin kenceng banget. Gue sampai lihat ke kanan kiri gitu kan, kok gak ada. Ya jadinya sih saat itu gue langsung merinding dong, benar-benar merinding. Ini ada orang yang ngerjain tuh bagaimana ya? Ya akhirnya gue duduk lagi, suara tuh masih ada aja. Bahkan gue tuh ngerasa suara gamelannya itu makin harmonis dan makin kencang gitu. Gue sempat ucap doa dong dan ayat kursi itu. Lambat laun suaranya seperti menjauh ya. Menjauh. Setelah suara drum band itu hilang, suara dari masjid sama warga baru terdengar lagi. Kan menurut gue cukup aneh ya, kok bisa gitu ya. Nah di tahun ini gue mendengar lagi tuh suara kirap drum band di tanggal 26 dan 27. Jadi 2 hari berturut-turut gue dengar suara kirap drum band di puasa hari kedua dan hari ketiga. Nggak sekencang seperti tahun lalu, cuma bener-bener terdengar deh. Terdengar cukup jelas, tapi jauh jaraknya. Dan gue juga lihat di jendela, mereka juga pada sahur di jam yang sama ya. Dan mereka fine-fine aja. Maksudnya gini, kalau memang dia mendengar suara drum band gitu kan, biasanya mereka akan beranjak ke jendela mereka ya. Mereka akan ngecek kayak gua gitu. Nah, ini yang ngecek ke jendela cuma gua aja. Yang lainnya enggak, padahal jendelanya terbuka lebar gitu. Jadi kan mungkin kesimpulannya cuma gue yang dengar ya. Kan seperti yang kalian tahu ya Kang Ruban, bahwa di tahun ini kan kita semua dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, gak usah keluar-keluar. Bahkan di tahun ini suara himbauan dari masjid pun cuma terdengar 4-5 kali pemberitahuan aja. Dan itu pun cuma sebentar gitu. Dan tidak ada dong warga yang ngumpul. Kan mereka semua pada di rumah. Aku sempat konfirmasi ke teman gue yang juga tinggal di flat. Jadi di seberang tempat tinggal gue ini, satu komplek ada toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kan gue belanja di situ aja. Ketemu sama beberapa teman di situ, gue sempat nanya, Mas, lu pada puasa nggak sih? Terus kalian kalau sahur jam berapa? Ya mereka bilang ya sahurnya sekitar jam-jam dari jam 3 sampai jam setengah 4-an gitu. Nah itu kan jam di saat gue lagi dengar suara drum band itu, satu pun dari mereka nggak ada yang dengar suara itu. Nah teman gue itu kan yang tiga-tiganya ini benar-benar orang Jogja. Mereka tuh bilang, ya mungkin lu pendatang kali ya. Jadi karena biasanya mendengar suara kirap drum band itu adalah para pendatang. Tapi teman gue nimpalin lagi, biasanya mereka dengar cuma sekali sih, kok lu bisa sampai 3 kali dengar. Nah, akhirnya teman gue cerita, katanya itu adalah mitos atau itu adalah suatu kepercayaan atau bagaimana nggak ngerti. Itu adalah rombongan dari penguasa dari Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul gitu dan pasukannya yang sedang menuju ke alun-alun keraton. Katanya sih gitu ya. Jadi benar-benar itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Lumayan serem sih. Di balik mitos itu ada kepercayaan bahwa untuk warga pendatang gitu yang punya kesempatan untuk mendengar suara kirap drum band itu, biasanya mereka akan betah di Yogyakarta atau mendapatkan jodohnya di kota Jogja ini. Ya syukur alhamdulillah sih kalau memang kepercayaannya seperti itu ya, bukan yang hal-hal yang buruk gitu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa.
Tapi untuk memuaskan rasa kepo gue akhirnya googling dong, gue baca di berita online. Ternyata ada tuh yang ngebahas soal itu. Jadi benar kata teman gue, menurut kepercayaan di Jogja itu adalah kirap drum band punya Nyi Roro Kidul gitu yang sedang menuju ke alun-alun keraton yang arahnya dari utara ke selatan. Jadi ke selatan tuh ya ke keraton gitu. Kalau untuk berita secara fakta, ini ada yang bilang bahwa itu adalah latihan dari Akademi Angkatan Udara yang ada di Yogyakarta. Mereka memang sering latihan drum band di pagi buta gitu. Tapi yang bikin gue gak habis pikir, pertama, jarak tempat tinggal gue ke tempat Akademi Angkatan Udara itu sekitar 10-12 km. Kan jauh ya. Dan biasanya mereka itu latihan katanya jam 4 atau jam 5 setelah sholat subuh. Sedangkan gue kan dengarnya kejadian di 2:30 kurang ya. Mungkin aja suara itu kebawa angin sampai ke tempat tinggal gue. Yang gue gak habis pikir, sekencang apa sih mereka main? Apalagi di bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kalau gue dengernya aja kenceng banget, gimana buat warga yang tinggal di sekitar situ? Apa gak terganggu? Terus juga itu kan di saat orang lagi sahur ya, lagi makan. Jam-jam 2:30 atau jam 3 gitu. Masa iya mereka latihan? Ya, walaupun mereka mungkin sudah sahur di jam 1:30 atau jam 2 pagi gitu, kan biasanya kalau habis makan istirahat dulu ya. Tunggu sampai makannya turun lah, baru bisa latihan. Dan satu lagi nih yang paling penting, kalau memang mereka sedang melakukan latihan, kok cuma sebentar ya? Karena seharusnya kan gue dengarnya bisa sejam sampai 2 jam. Kan agak aneh ya. Dan ini di bulan Ramadan loh. Ya segitu aja sih Kamar Rebahan cerita gue. Mungkin kalau kalian punya pengalaman sama kayak gue, bisa kali ya sharing atau kasih tahu gue kenapa itu bisa terjadi. Di komen aja di bawah ya. Kalau memang dirasa video ini bermanfaat atau cukup informatif buat kalian, jangan lupa bantu subscribe-nya ya, biar gue bisa upload video gue yang lain. Baik Kamar Rebahan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.